Ada beberapa pembunuh berantai yang selalu berusaha menyembunyikan setiap langkah dari tindakan mengerikan mereka sampai menit terakhir, tapi ada juga yang malah menjadi sangat sombong sehingga mereka sengaja meninggalkan petunjuk bagi detektif dan juga polisi karena mereka yakin kalau mereka itu tidak akan pernah tertangkap. Tapi pembunuh kali ini malah lebih membingungkan lagi. Ketika Miranda Barbor ditangkap atas pembunuhan Troy LaFerrara, dia malah mengaku kalau dia udah nggak tahu berapa orang yang udah dia bunuh karena dia sudah berhenti menghitung setelah korbannya mencapai 22 orang. Miranda Barbor lahir pada tanggal 14 Desember tahun 1994 di Kutub Utara, Alaska. Bukan di Kutub Utara yang sesungguhnya, tetapi di sana cukup dingin dengan salju dan langit kelabu sebagai pemandangan sehari-hari. Namun, hidup di daerah yang nampak indah seperti hiasan Natal setiap hari tidak membuat hidup Miranda kecil menjadi lebih menyenangkan. Dia tumbuh bersama ibunya Elizabeth, ayahnya, dan juga kakak perempuannya Ashley. Saat berusia 2 tahun, dia didiagnosis menderita displasia. Ini berarti sendi pinggulnya tidak terbentuk dengan baik dan dia harus memakai penyangga kaki selama beberapa tahun. Di tahun-tahun di mana seharusnya dia bermain dan berlari dengan anak-anak lain, tapi dia tidak bisa. Sekitar waktu ini, paman Miranda, Richard, pindah ke lingkungan yang sama. Dia adalah suami dari saudara perempuan Elizabeth dan dia memiliki seorang putri yang seusia dengan Miranda. Nah, di saat-saat itulah Miranda dan Ashley sering menghabiskan waktu berhari-hari di rumah mereka. Disinilah semuanya menjadi gelap. Sejak usia 3 tahun, Miranda dan saudarinya telah mengalami pelecehan dari pamannya, Richard. Dan mereka ditakut-takuti agar tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Namun setelah berbulan-bulan menderita, Ashley yang berusia 6 tahun akhirnya memberitahu ibunya. Elizabeth pun segera melaporkan hal ini ke polisi dan petugas bergegas ke rumah Richard dan juga melakukan penggeledahan. Di sana mereka menemukan buku dengan tulisan tangan berjudul "Bersenang-senang dengan anak-anak saudariku". Richard menuliskan catatan terperinci tentang setiap tindakan mengerikan yang telah dilakukannya terhadap anak-anak perempuan dan mendorong semua ayah di luar sana untuk melakukan hal yang sama kepada anak perempuan, keponakan perempuan, dan cucu perempuan mereka. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman 19 tahun penjara. Tetapi sayangnya dia dibebaskan setelah hanya 10 tahun menjalani masa hukumannya. Namun dia kembali tertangkap di situs web anak-anak yang ilegal, sehingga dia sekali lagi dijebloskan ke penjara, kali ini selama 40 tahun. Monster ini mungkin telah dijebloskan ke penjara. Namun bagi Miranda, traumanya ini telah melekat dalam hidupnya dan membuatnya memiliki kepribadian lain. Tragisnya kisah Miranda mencerminkan kisah ibunya di masa lalu. Ternyata Elizabeth pernah dilecehkan oleh ayahnya sendiri saat dia masih kecil. Dan mungkin Richard sendiri juga pernah menjadi korban pelecehan dalam keluarganya. Elizabeth sangat terpukul saat mengetahui bahwa kedua putrinya telah melalui sesuatu yang mengerikan seperti ini dan bahwa dia telah mempercayai Richard selama ini. Dalam keadaan hancur dan putus asa, Elizabeth tetap harus melanjutkan hidup. Dia membawa kedua putrinya dan pindah ke Palmer yang juga masih berada di Alaska. Namun Miranda tidak pernah melupakan apa yang telah dia lalui. Inilah yang dia tulis dalam buku hariannya saat dia masih remaja. Saya merasa kotor, dilecehkan, terluka, dan malu. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa dia berhak menyakiti saya dan saudara perempuan saya seperti yang telah dia lakukan. Saya ingin dia lebih terluka daripada dia menyakiti saya. Perlahan perilaku Miranda mulai mengkhawatirkan ketika dia mulai beranjak remaja. Pada usia 13 tahun, dia sering tidak pulang ke rumah, setidaknya 2 atau 3 hari seminggu. Dia juga bergabung dengan geng-geng yang gak jelas. Di usia yang sangat muda, Miranda bertemu dengan seorang pria berusia 25 tahun bernama Forrest, yang adalah seorang pemimpin sekte sesat. Suatu hari ketika pulang, Miranda memberitahu ibunya bahwa Forrest telah memilikinya. Tidak diketahui apakah apa yang dikatakan oleh Miranda adalah fakta atau bukan, dan juga tidak diketahui apakah Elizabeth kemudian berusaha untuk menyelidiki hal tersebut. Namun yang pasti, sejak itu Miranda menjadi semakin rusak dan semakin sering mendapatkan masalah di sekolah. Bahkan dia juga mulai terlibat dalam penyalahgunaan zat terlarang.
Pada saat Miranda berusia 14 tahun, dia juga mulai mengonsumsi beberapa obat depresi dan ADHD. Dia juga didiagnosis menderita skizofrenia dan penyakit bipolar, dan dia mengonsumsi obat untuk keduanya. Miranda pernah mencoba mengakhiri hidupnya sendiri berkali-kali hingga ibunya mengirim dia ke spesialis kesehatan mental. Puncaknya ketika ayah dan ibu Miranda bercerai ketika dia masih remaja. Berdasarkan keterangan Ashley, sejak bercerai ibunya itu jadi maniak TV dan sosial media dan juga maniak pria-pria. Elizabeth juga mulai mengabaikan putri-putrinya. Sayangnya hal ini tidak berdampak baik bagi Miranda. Dia malah makin intens dengan aktivitas gengnya yang terlibat dalam kegiatan ilegal seperti perusakan properti, penggunaan zat-zat ilegal, dan juga menjadi kupu-kupu malam. Hingga suatu saat Miranda hamil oleh salah seorang pelanggannya. Ketika itu Forrest membawa Miranda untuk menggugurkan kandungannya di sebuah klinik ilegal dengan prosedur gelap yang membuat Miranda menjadi trauma. Jadi ketika dia hamil lagi di usia 17 tahun, Miranda memutuskan untuk mempertahankan bayinya. Miranda yang masih tinggal bersama ibunya menjadi semakin putus asa untuk mendapatkan perhatian ibunya kembali. Dia pun menulis surat kepada Dr. Peel. Dear Dr. Peel, sejak orang tuaku bercerai, ibuku jadi pemabuk dan suka bertemu dengan pria acak dari internet dan membawa mereka ke rumah. Dia juga mengaku telah menjalani pengobatan kanker, tapi dia tidak mau berhenti minum alkohol. Dia tidak peduli lagi dengan hidupnya. Setiap hari dia memberitahuku dan juga saudariku kalau dia hanya ingin ibunya. Aku bingung bagaimana bisa membantunya. Dr. Phil tidak menanggapi surat Miranda, tetapi surat itu malah menarik perhatian pihak berwenang. Karena Miranda masih berada di bawah umur dan Elizabeth dianggap tidak layak untuk merawat putrinya, Miranda akhirnya dikirim ke Carolina Utara untuk tinggal bersama keluarga besarnya. Nah, di sanalah Miranda bertemu dengan Elliot Barbour. Pada tahun 2011, Miranda yang berusia 17 tahun dan sedang dalam kondisi hamil tiba di Carolina Utara. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan seorang pria bernama Elliot yang saat itu berusia 20 tahun. Waktu itu sebenarnya Elliot sedang bersama dengan wanita bernama Amy dan dia pun sedang hamil sama seperti Miranda. Para wanita itu melahirkan anak perempuan dengan jarak hanya 2 bulan. Dan mereka akhirnya menghabiskan banyak waktu bersama sebagai ibu muda yang senang saling membantu dalam mengurus anak perempuan mereka yang baru lahir. Di sini posisinya Miranda menjadi bagian dari segitiga yang aneh. Dia dan Elliot memiliki kesamaan lain, yaitu sama-sama memiliki penyakit skizofrenia. Sayangnya Elliot juga kecanduan zat-zat terlarang yang suatu hari membuat dia overdosis dan tidak pernah pulih sepenuhnya. Dia mulai minum dan menyalahgunakan zat-zat terlarang lebih dari sebelumnya. Akhirnya dia juga menjadi lebih kasar. Setelah berbulan-bulan, akhirnya Amy memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Elliot. Dia membawa bayi perempuannya dan meninggalkan kota itu. Dan hanya selang beberapa hari setelah Amy pergi, tiba-tiba Miranda dan Elliot sudah menjalin hubungan. Dan hubungan mereka itu cukup aneh, karena mereka berdua mengembangkan kecintaan mereka kepada sekte sesat dan ajarannya, terutama dalam berhubungan badan. Mereka suka menyakiti diri sendiri sebelum melakukan hubungan badan. Hingga ketika Miranda berusia 18 tahun, mereka berdua bersama dengan putri Miranda pindah ke Pennsylvania. Hidup mereka cukup sulit di sana, terutama karena mereka juga harus membiayai susu dan juga kebutuhan putrinya Miranda. Karena itulah Miranda memutuskan untuk memasang iklan menjual dirinya. Nah, salah satu pria yang tertarik dengan iklan Miranda adalah Troy LaFerrara yang waktu itu berusia 42 tahun. Troy sudah menikah dengan seorang wanita bernama Colleen selama 2 tahun, tetapi dia juga sudah melakukan perzinahan dengan wanita malam sejak awal hubungan mereka. Pada tanggal 11 November tahun 2013, tepat pada hari ulang tahun Elliot, Miranda bertemu Troy di tempat parkir di pusat perbelanjaan. Kemudian, Troy ikut Miranda masuk ke dalam mobilnya. Yang tidak Troy tahu, ternyata ada Elliot yang bersembunyi di balik selimut di bawah jok belakang mobil. Ketika Miranda menghentikan mobilnya, dia mengucapkan kalimat kode yang sudah dia dan Elliot buat, yaitu, "Apakah kamu melihat bintang-bintang malam ini?" Namun Elliot tidak langsung merespons ketika pertama kali Miranda menyebut kode mereka. Hingga kedua kalinya Miranda menyebut lagi kode tersebut sambil meninju selimut yang menutupi Elliot. Saat itulah Elliot melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan mencengkram Troy dari belakang kursinya, lalu menjerat leher Troy dengan kabel ATV. Mereka berdua lalu menyerang Troy. Namun Troy melakukan perlawanan sengit
bahkan berhasil membuka pintu mobil dan menjulurkan kakinya keluar sehingga membuat lampu di dalam mobil menyala. Miranda menjadi panik karena dia takut orang-orang bisa melihat mereka. Miranda langsung berteriak menyuruh Elliot untuk keluar dan mendorong Troy masuk kembali ke dalam mobil. Lalu Miranda langsung menusuk Troy dengan pisau sebanyak 20 kali hingga Troy akhirnya kehilangan nyawanya malam itu. Miranda dan Elliot melanjutkan perjalanan mereka dan membuang mayat Troy di gang sempit di daerah itu setelah mereka mencuri uang sebesar $150 dari dompetnya. Mereka kemudian pergi ke Walmart dan membeli perlengkapan untuk membersihkan semua bukti dan jejak dari mobil mereka. Gilanya, setelah mereka selesai membersihkan mobilnya, mereka pergi membeli makan malam enak dengan uang Troy. Keesokan paginya, jasad Troy ditemukan di gang. Hal pertama yang diperhatikan polisi adalah betapa kejamnya serangan yang diterima oleh Troy. Polisi pun melakukan penyelidikan dan mereka memulai dengan memeriksa handphone Troy, di mana mereka menemukan histori pencarian internetnya yang akhirnya membawa mereka pada Miranda. Polisi pun segera mengetahui fakta bahwa hari itu Troy berencana untuk bertemu dengan Miranda. Dan mereka menghubungi Miranda dari nomor terakhir yang dihubungi oleh Troy. Saat diinterogasi, Miranda mengatakan bahwa memang seharusnya hari itu dia bertemu dengan Troy, namun pada kenyataannya mereka tidak bertemu malam itu. Tetapi Miranda mulai merasa tertekan dan agresif ketika detektif mengatakan bahwa mereka akan menyita dan mengecek HP-nya sebagai barang bukti. Miranda menolak memberikan HP-nya, dia menjerit dan menendang-nendang hingga polisi kesulitan untuk menyita HP-nya. Elliot juga dibawa untuk diinterogasi. Elliot baru saja menikah dengan Miranda selama 40 hari pada saat penangkapannya. Namun sama seperti Miranda, Elliot juga menyangkal keterlibatannya dalam kasus ini. Dan karena tidak ada bukti, polisi terpaksa melepaskan mereka berdua. Petugas berwenang harus memeras otak mereka untuk menemukan bukti agar bisa membuktikan bahwa Miranda bersalah. Sementara itu, Miranda dan Elliot kembali ke rumah Say karena mereka memang tinggal bersama temannya itu sejak pindah dari Carolina Utara. Nah, ketika Miranda dan Elliot sedang mengobrol, tiba-tiba temannya, Say, muncul. Miranda entah kenapa memutuskan untuk memberitahu Say bahwa mereka baru saja menikam seorang pria hingga tewas. Say tentu saja merasa syok, dan dia langsung mendesak Miranda untuk menyerahkan diri pada polisi. Dengan sangat mengejutkan, Miranda menyetujui usulan Say dan mengucapkan selamat tinggal kepada Say, Elliot, dan juga kepada bayinya. Hanya 7 jam setelah dia dibebaskan, Miranda menyerahkan diri pada polisi di jam 4 pagi. Tapi ternyata, Miranda itu sudah menyiapkan skenario lain. Dia mengatakan kepada polisi bahwa hari itu ketika dia bertemu dengan Troy, tepat pada saat Troy masuk ke dalam mobil, Troy langsung menyerang Miranda. Troy mencekik leher Miranda dengan satu tangan, dan satu tangannya lagi digunakan untuk menyentuh area privat Miranda. Miranda juga mengaku bahwa dia biasa membawa 3 buah pisau di dalam mobilnya, dan satu pisau itu selalu dia bawa bersamanya. Dengan pisau itulah dia menikam Troy 1 kali, namun karena itu tidak mengubah apapun, dia menikamnya lagi, dan lagi, hingga Troy tewas. Polisi tidak punya bukti apapun selain cerita karangan Miranda. Dan jika itu benar, berarti apa yang dilakukan oleh Miranda adalah bentuk pembelaan diri. Untungnya polisi segera mendapatkan bukti rekaman CCTV di mana terlihat Miranda, Elliot, dan Troy berada di dalam satu mobil. Polisi pun memutuskan untuk menginterogasi Elliot sekali lagi. Saat itu Elliot membuka pintu ketika polisi mengetuk. Polisi mengatakan bahwa mereka memiliki rekaman CCTV di mana Elliot terlihat bersama dengan Miranda dan Troy pada hari itu. Sebenarnya polisi tidak ada pikiran bahwa Elliot terlibat dalam kasus ini. Mereka hanya ingin menggali apakah ada informasi yang dia ketahui tentang kasus ini. Saat itu Elliot sedang merokok dan dia berkata, "Jadi ini adalah rokok terakhirku sebagai orang bebas." Kemungkinan Elliot mengira bahwa Miranda sudah mengakui semuanya dan menyeret nama Elliot ke dalamnya. Namun detektif dan polisi terkejut karena sebenarnya mereka saat itu mempercayai cerita pembelaan diri Miranda. Elliot pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, dan dia mengakui semuanya, termasuk rencana untuk menghilangkan nyawa seseorang di hari ulang tahunnya. Elliot mengaku bahwa iklan seks yang dibuat oleh Miranda hanyalah jebakan dan bukan itu tujuan utamanya. Elliot nampak cukup bangga dengan perbuatannya selama pengakuan itu. Nada suaranya riang dan dia ingin sekali berbagi detail yang bahkan tidak diminta polisi
seperti burger lezat yang dia dan Miranda makan setelah membunuh Troy. Dia tidak hanya nampak tidak menyesal, tetapi dia benar-benar menikmati menggambarkan malam ulang tahunnya dan pembunuhan yang mengerikan itu. Elliot dan Miranda ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama terhadap Troy LaFerrara. Polisi memutuskan motifnya adalah keuntungan finansial karena keduanya telah mencuri uang sebesar $150 dari korban. Meskipun sebenarnya motif mereka itu benar-benar random. Tiba-tiba aja mereka berdua ingin menghilangkan nyawa seseorang dan mulai merencanakan semuanya. Meskipun sudah menceritakan semua detail kejadian, Elliot dan Miranda mengaku tidak bersalah di pra-peradilan. Mereka menjadi berita utama di seluruh negeri. Yang membuat kasus itu semakin besar diberitakan adalah kemunculan Miranda, seorang gadis berusia 19 tahun, dengan wajah cantik yang kelihatannya tidak bisa menyakiti seekor lalat pun. Miranda sendiri senang menjadi pusat perhatian media. Jadi suatu hari dari dalam penjara di daerah Northumberland di Pennsylvania, Miranda menelpon seorang jurnalis. Dia pun dijadwalkan kunjungan selama 1 jam. Dalam wawancaranya, Miranda mengucapkan kalimat yang akan membuatnya semakin menarik perhatian publik. Miranda mengaku bahwa dia telah menghilangkan nyawa banyak orang dan dia berhenti menghitung ketika telah mencapai 22 korban. Hal ini kemudian membuat Miranda menjadi topik utama yang dibahas di berita di seluruh Amerika Serikat. Miranda mengaku bahwa sejak usia 12 tahun, dia mulai bergabung dengan geng dan menggunakan obat-obatan terlarang. Dan ketika dia berusia 13 tahun, di bawah pengaruh Forrest, dia untuk pertama kalinya menyeret seorang pria ke dalam hutan dan menembaknya. Miranda juga mengatakan bahwa semua korbannya tersebar di seluruh Amerika, dari Alaska, California, Texas, dan Florida. Dan menurut pengakuan Miranda, dia membunuh mereka karena menganggap mereka semua orang jahat. Bahkan dalam kasus Troy, dia memutuskan untuk membunuhnya karena pada saat itu Miranda bercanda dan mengatakan bahwa dia masih 16 tahun, tapi Troy mengaku tidak bermasalah dengan itu. Yang berarti Troy tidak masalah untuk melakukan hubungan badan berbayar dengan anak di bawah umur. Bagi Miranda hal itu adalah hal yang jahat. Hal ini membuat Troy menjadi orang jahat dan dia pantas untuk mati. Namun seperti yang dikatakan Elliot, Miranda dan Elliot telah merencanakan untuk membunuh seseorang selama beberapa waktu. FBI pun turun tangan dan mulai mencari bukti Miranda yang diduga melakukan lebih dari 20 kasus pembunuhan, tetapi mereka tidak menemukan bukti apapun. Bahkan ayah Miranda muncul di publik dan mengatakan bahwa putrinya bukanlah pembunuh berantai. Jadi kenapa sih dia harus berbohong? Saat itulah para psikolog mulai menyelidiki masa lalu Miranda. Faktanya Miranda memang punya trauma yang cukup kelam. Tindakan kekerasan dan pelecehan mengerikan yang dialaminya oleh pamannya, Richard, membuat Miranda menciptakan alter ego sebagai coping mekanismenya. Dia menciptakan kepribadian lain dan hidup 90% dalam fantasinya sendiri. Miranda dan Elliot mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Karena tidak ada bukti kejahatan lainnya, Miranda tidak dihukum atas pembunuhan lainnya. Ashley dan Elizabeth tampil di Dr. Phil pada tahun 2014 dan berbicara agar Miranda tidak dianggap sebagai monster. Tragisnya, 2 tahun setelah wawancara tersebut, Elizabeth bunuh diri karena ternyata tindakan Miranda berdampak buruk pada kesehatan mentalnya. Sementara itu, Miranda terus mencari perhatian media. Pada tahun 2016, dia mengatakan kepada pers bahwa motif sebenarnya di balik pembunuhan itu adalah agar dia bisa ditangkap supaya putrinya akan dirawat oleh layanan sosial yang lebih kompeten dalam membesarkan anak daripada dirinya. Kemudian pada tahun 2018, dia berbicara lagi kepada pers dan mengungkapkan bahwa cerita pembunuhan berantainya itu memang palsu. Kasus Miranda Barbor adalah kisah yang sangat menyedihkan tentang bagaimana seorang korban berubah menjadi pembunuh. Banyak orang mengalami pengalaman traumatis saat masih anak-anak, dan mereka memilih untuk mencari bantuan dan dukungan profesional dari lingkungan terdekat mereka. Sayangnya, dalam kasus Miranda, tanda-tanda bahayanya baru diketahui terlambat, dan alih-alih mencari bantuan, dia justru melakukan hal yang terburuk. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.